Gunung Salak di tahun 2000-an, yang terletak di Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat, adalah bagian dari Pegunungan Halimun Salak dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dengan ketinggian 2.211 meter di atas permukaan laut, gunung ini menjadi salah satu destinasi favorit pendaki karena pemandangannya yang indah dan tantangan medan yang menarik. Namun, gunung ini juga dikenal dengan cerita-cerita mistis yang telah melegenda di kalangan masyarakat sekitar. Kisah berikut ini menceritakan pengalaman seorang pendaki, sebut saja Gise, seorang pendaki berpengalaman, bersama beberapa temannya, termasuk sebut saja Ricky, seorang pemula yang menantang mitos Gunung Salak. Pernah suatu hari, dengan semangat yang meluap-luap, Gise dan teman-temannya memulai perjalanan menuju Kawah Ratu, sebuah jalur yang biasanya hanya membutuhkan waktu 2,5 jam. Ketika mereka melangkah semakin jauh, suara riang tawa dan cerita-cerita seru bergema di antara pepohonan lebat, membuat hutan yang semula terasa sepi menjadi lebih hidup. Namun, lambat laun, atmosfer berubah. Gise, yang biasanya menjadi andalan mereka dalam membaca arah, tiba-tiba terlihat ragu. Ia beberapa kali berhenti, menatap peta, dan memandang sekeliling dengan dahi mengernyit. Aneh, seharusnya kita sudah sampai di percabangan jalan, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Teman-temannya mulai merasakan keganjilan itu. Langit yang tadinya biru cerah kini dipenuhi awan kelabu yang menggantung berat, seakan-akan menyembunyikan sesuatu yang janggal. Setiap langkah kaki mereka terasa berat, seolah-olah mereka melangkah di dalam pasir hisap yang tak kasat mata. Waktu pun terasa begitu lambat. Jam di tangan Gise menunjukkan bahwa perjalanan mereka baru berlangsung 1,5 jam, tetapi tubuh mereka, dan perasaan mereka, menyatakan sebaliknya. Rasanya mereka sudah berjalan berjam-jam, berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Tanah datar, kawasan yang biasanya mudah dikenali dengan tanda-tanda alamnya, kini seperti berubah menjadi labirin tak berujung. Pohon-pohon tampak sama, batu-batu seakan berdiri di tempat yang sama. Bahkan suara burung dan hewan hutan lenyap begitu saja, digantikan oleh keheningan yang menekan, membuat setiap derap kaki mereka terdengar seperti dentuman keras di tengah kesunyian. Ketika malam perlahan menyelimuti hutan, mereka mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar normal dari perjalanan ini. Dan di balik setiap bayang-bayang, mereka merasa seakan diawasi oleh mata yang tak terlihat, menyisakan pertanyaan, apakah mereka benar-benar tersesat, atau ada sesuatu yang membawa mereka ke dalam kegelapan ini? Awal yang penuh semangat kini tergantikan oleh rasa gelisah dan dingin yang menggelitik tulang, memulai babak penuh ketegangan yang tak terduga. Setelah berjam-jam terjebak dalam putaran hutan yang tampaknya tak berujung, langkah kaki mereka akhirnya membawa mereka ke sebuah area datar, tempat mereka berencana mendirikan kemah. Dekat dengan sumber mata air terakhir, suasana yang semula diharapkan membawa sedikit rasa lega justru terasa ganjil. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari seharusnya, dan kesunyian yang menyelubungi tempat itu terasa tidak wajar, tidak ada suara serangga atau gemericik air, hanya senyap yang memekakan. Sambil menatap perlengkapan, Ricky tiba-tiba berhenti dan melangkah menjauh dari kelompok. Ia tampak berbicara dengan seseorang yang tak seorang pun dari teman-temannya lihat. "Bapak dari mana?" tanya Ricky dengan nada sopan. Teman-temannya, yang menyadari tingkah aneh itu, saling bertukar pandang, bingung. Gise menghampiri Ricky, mencoba melihat siapa yang dia ajak bicara, namun ia hanya melihat Ricky sendirian, berbicara ke udara kosong. Ketika Ricky kembali ke kelompok, wajahnya terlihat pucat, tetapi ia bersikap seolah tidak ada yang salah. "Ada apa, Ki? Siapa yang kamu ajak bicara tadi?" tanya Niza dengan nada cemas. Ricky menjawab singkat, "Pria tua tadi, bapak pendaki. Dia bilang ada jalur alternatif yang lebih aman." Semua teman-temannya terdiam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat ditanya lebih lanjut, Ricky menjelaskan bahwa pria itu mengenakan pakaian lengkap seperti pendaki, jaket tebal, tongkat, dan tas ransel besar.
Namun, semakin Ricky menceritakan sosok itu, semakin jelas bahwa ada detail-detail yang tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa pria tua itu berdiri tidak jauh dari mereka, tetapi tidak ada satupun dari teman-temannya yang melihatnya. Lebih aneh lagi, jejak kaki di sekitar tempat itu hanya milik kelompok mereka sendiri, tanpa tanda-tanda ada orang lain yang melewati area tersebut. Kehadiran pria tua itu mulai menjadi teka-teki mencekam di benak mereka. Apakah Ricky benar-benar bertemu seseorang, ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan di hutan ini, sesuatu yang hanya Ricky mampu lihat? Malam itu, gelap terasa lebih pekat, dan setiap bayangan dari pepohonan tampak seperti sosok yang mengintai, membuat mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat terpencil ini. Babak keanehan telah dimulai, mengoyak rasa aman mereka dengan ketegangan yang terus menggantung. Hujan turun dengan derasnya, menghantam atap tenda mereka seperti ribuan jemari yang mengetuk-ngetuk penuh kegelisahan. Udara malam terasa menusuk, dan bau tanah basah bercampur dengan aroma logam yang entah berasal dari mana. Ricky duduk terdiam di dalam tenda, menggigil bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu sesuatu sedang mengawasinya. Bayangan pria tua yang ia lihat sebelumnya kembali terlintas, tapi kali ini bayangan itu muncul dengan lebih jelas dan lebih menyeramkan. Dalam kilatan cahaya petir di kejauhan, ia melihatnya. Sosok pria tua itu berdiri tepat di luar tenda, tubuhnya membungkuk dengan kepala tertunduk. Pakaian pendakinya yang tadinya terlihat rapi kini compang-camping, dengan noda hitam yang menetes seolah darah yang sudah lama mengering. Wajahnya penuh amarah, matanya merah menyala dan bibirnya menyunggingkan seringai yang memperlihatkan gigi-gigi yang tidak wajar, panjang dan tajam seperti milik binatang buas. Tubuh Ricky membeku. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, sementara pikirannya berteriak meminta tubuhnya untuk bergerak atau sekadar berteriak memanggil teman-temannya. Tapi mulutnya bisu, dan tangannya gemetar hebat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, diam, tetapi kehadirannya begitu nyata dan menekan seakan-akan udara dalam tenda menciut, menyulitkan Ricky untuk bernapas. Ketakutannya semakin tak terkendali ketika ia teringat tindakannya membawa sebotol minuman keras, sesuatu yang menurut cerita orang-orang setempat, bisa memancing makhluk-makhluk gaib di kawasan ini. Ricky mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi, hanya imajinasi yang dipicu oleh ketegangan dan lelah. Tapi hujan yang terus mengguyur, suara angin yang menderu, dan tatapan sosok itu membuat segala sesuatu terasa terlalu nyata untuk dianggap hanya mimpi buruk. Ketika ia memberanikan diri memejamkan mata sejenak, berharap semua itu akan hilang saat ia membuka mata kembali, suara berat dan serak terdengar melintasi udara yang dingin. Kembalikan. Suara itu seperti desakan ribuan suara kecil, berkata serempak namun membentuk satu makna yang jelas. Ricky langsung membuka matanya, dan kini sosok itu lebih dekat, hampir menyentuh pintu tendanya. Jantungnya berpacu begitu cepat, dan ia akhirnya berhasil mengumpulkan keberanian untuk merangkak menuju sudut tenda, menggoyang-goyangkan tubuh teman-temannya yang terlelap. Tapi mereka tidak bereaksi. Hujan semakin deras, suara petir mengguntur, dan Ricky merasa seolah waktu melambat, terperangkap dalam mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Ketegangan ini memuncak hingga tak tertahankan, membuat Ricky sadar bahwa malam ini hanya ada satu pertanyaan. Apakah ia bisa selamat dari apa yang mengintainya di luar tenda? Hujan belum juga reda ketika keputusan diambil. Suasana tenda dipenuhi ketegangan dan rasa takut yang menjalar di setiap sudut. Wajah-wajah mereka yang letih kini dipenuhi kekhawatiran, terutama setelah Ricky menceritakan lebih banyak tentang sosok mengerikan yang terus membayangi di luar tenda. Ketakutan itu begitu nyata hingga membuat malam terasa seperti perangkap yang tak berujung. Kalau kita terus di sini, aku nggak yakin kita bakal selamat, ujar Gise dengan nada yang tegas, meskipun tangannya sedikit gemetar.
Ia tahu risiko turun malam-malam di gunung sangat berbahaya, jalur licin, kemungkinan tersesat, dan ancaman hipotermia selalu menjadi momok. Tapi ancaman yang mereka hadapi saat ini terasa jauh lebih mengerikan. Mereka semua tahu bahwa tinggal lebih lama di tempat ini bukanlah pilihan. Dengan terburu-buru, mereka membereskan perlengkapan, sambil terus waspada pada bayang-bayang yang melintas di antara pepohonan. Setiap suara, entah itu gesekan dedaunan atau ranting yang patah, terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Ricky terus melirik ke belakang, takut sosok itu muncul lagi. Ia merasa hawa berat yang tak kasat mata semakin melekat pada tubuhnya, menghisap setiap keberanian yang tersisa. Perjalanan turun dimulai dengan langkah tergesa-gesa, meski jalur yang mereka lalui sangat gelap dan licin akibat hujan. Senter mereka hanya mampu menembus beberapa meter ke depan, membuat bayangan pepohonan tampak seperti sosok-sosok misterius yang mengintai. Angin berhembus kencang, menyelipkan suara-suara samar yang terdengar seperti bisikan. "Kalian dengar itu?" bisik Niza, suaranya hampir tenggelam oleh deru angin. Yang lain tak menjawab, tapi ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka juga mendengar sesuatu yang ganjil. Rasa takut semakin menjadi-jadi ketika mereka merasa seperti tidak sendiri. Hawa dingin yang mereka rasakan bukan sekadar dari udara malam pegunungan, itu lebih seperti keberadaan yang tak terlihat, terus mengikuti mereka. Tubuh mereka seakan terus digiring menuju rasa panik, namun mereka memaksakan diri untuk tetap melangkah. Setelah perjalanan yang terasa seperti bertahun-tahun lamanya, mereka akhirnya melihat lampu dari pos awal di kejauhan. Namun, perasaan lega itu tidak serta-merta datang. Di belakang mereka, samar-samar terlihat bayangan gelap yang berdiri diam di antara pepohonan, seakan-akan mengawasi mereka untuk terakhir kalinya. Begitu mereka tiba di pos awal, kehadiran hawa berat itu perlahan menghilang, tetapi kenangan akan malam itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Keputusan drastis untuk turun malam itu mungkin menyelamatkan nyawa mereka, tetapi meninggalkan jejak ketakutan yang akan terus menghantui pikiran mereka. Entah apa yang sebenarnya mereka hadapi di gunung itu, satu hal yang pasti. Hutan itu menyimpan rahasia yang seharusnya tidak mereka usik. Gise sebenarnya pernah beberapa kali mengalami kejadian aneh di Gunung Salak. Pernah suatu malam, udara dingin dan aroma khas hutan basah menyelimuti mereka. Usai mendirikan tenda, pemimpin rombongan menginstruksikan seluruh anggota untuk berkumpul dan memastikan jumlah pendaki agar tidak ada yang terpisah, sebuah prosedur rutin yang dilakukan demi keselamatan. Mereka berdiri melingkar di bawah terang lampu senter yang redup. Gise, yang sudah cukup berpengalaman di dunia pendakian, menghitung dalam hati setiap kepala yang tampak di hadapannya, berusaha mencocokkan jumlah dengan daftar anggota yang telah dicatat sebelumnya. Satu demi satu nama disebut, satu demi satu angka dihitung. Namun, di akhir penghitungan, ada sesuatu yang tidak beres. "Seharusnya kita berjumlah 12 orang, kata Gise, suaranya terdengar cemas. "Tapi aku hitung ada 13 kepala." Pernyataan itu langsung membuat suasana di kelompok mereka berubah. Rasa lega setelah perjalanan panjang tergantikan oleh keheningan yang menekan. Pemimpin rombongan meminta mereka untuk mengulang penghitungan, kali ini dilakukan oleh orang lain. Namun, hasilnya tetap sama, ada satu pendaki tambahan yang tidak dikenali. "Siapa yang tidak masuk daftar?" tanya Niza. Suaranya gemetar, mencoba memecah ketegangan. Tapi tidak ada yang menjawab. Wajah-wajah di kelompok mereka tampak kebingungan, saling melirik, mencari sosok yang tidak dikenal itu. Lampu senter diarahkan ke setiap wajah, tetapi semuanya adalah anggota yang sudah mereka kenali. Tidak ada orang asing di antara mereka, namun jumlah kepala tetap tidak sesuai. Keganjilan ini membuat mereka mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, kehadiran yang seakan menyusup tanpa izin. Gise merasa hawa di sekitar mereka semakin berat, dingin yang menyeruak bukan hanya dari udara malam, melainkan seperti dari keberadaan yang tak kasat mata.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kesalahan manusia biasa, mungkin ada yang menghitung 2 kali atau terlalu cepat. Tapi perasaan tidak nyaman itu tak kunjung hilang. Ketika mereka akhirnya mencoba mengabaikan kejadian tersebut dan kembali ke aktivitas masing-masing, Gise melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan seorang pendaki, berdiri agak terpisah dari kelompok, mengenakan pakaian yang berbeda dari mereka semua, jaket hitam panjang dengan tudung yang menutupi sebagian wajahnya. Gise berusaha melihat lebih jelas, namun ketika lampu senter diarahkan ke arah sosok itu, bayangan tersebut menghilang seperti asap yang tersapu angin. Malam itu menjadi salah satu pengalaman yang tak pernah dilupakan Gise. Ia menyadari bahwa di Gunung Salak, bukan hanya medan dan cuaca yang harus diwaspadai, tetapi juga kehadiran entitas lain yang tak terlihat. Pengalaman mistis ini, bersama cerita-cerita lain yang dialaminya, semakin memperkuat keyakinannya bahwa gunung ini menyimpan rahasia gelap yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani menantang batasnya. Namun peristiwa itu hanyalah awal. Malam semakin larut, dan mereka yang masih terjaga berkumpul di dalam satu tenda, berusaha menenangkan diri. Tapi ketenangan itu hancur seketika saat terdengar suara tawa, tajam, nyaring, dan merayap masuk ke setiap sudut pikiran mereka. Suara itu jelas bukan milik siapapun di antara mereka. Dengan hati yang berdebar kencang, Gise memberanikan diri melongok keluar dari tenda, mencoba mencari asal suara. Apa yang ia lihat hampir membuatnya kehilangan akal. Di atas mereka, melayang di antara pepohonan, tampak sosok perempuan berpakaian putih. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tertutupi rambut panjang hitam yang kusut, namun matanya bersinar merah dalam gelap. Ia tertawa, tawa yang tidak hanya terdengar, tetapi seakan menusuk hingga ke dalam tulang. Sosok itu tidak bergerak seperti manusia, melainkan melayang, seolah melayang-layang di udara tanpa terikat oleh hukum gravitasi. Gise tersentak mundur, jantungnya seakan-akan meledak. Dengan suara gemetar, ia mengajak teman-temannya untuk berlindung di dalam tenda. Mereka semua merasakan aura mencekam yang menyelimuti tempat itu. Tak ada seorang pun yang berani keluar meskipun panas dan sesak memenuhi ruang kecil tenda. Suara tawa itu terus terdengar sepanjang malam, bergema di dalam kepala mereka, membuat waktu terasa berjalan lambat. Ketika pagi akhirnya tiba, cahaya matahari membawa sedikit kelegaan. Sosok itu sudah lenyap, meninggalkan hutan dalam keheningan yang seolah menyimpan rahasia. Namun, kejadian itu menjadi pengingat yang tak terlupakan bagi mereka. Gise menyadari bahwa Gunung Salak bukan sekadar tempat bagi manusia untuk mendaki, tetapi juga wilayah dengan aturan yang tak tertulis, aturan yang harus dihormati jika mereka ingin pergi dengan selamat. Sejak saat itu, ia dan teman-temannya berjanji untuk selalu menjaga sikap dan tidak meremehkan keberadaan yang mungkin tak terlihat, tetapi nyata adanya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi para pendaki tentang pentingnya menjaga etika dan sikap hormat saat berada di alam, khususnya di Gunung Salak yang dikenal memiliki aura mistis yang kuat. Perilaku tidak sopan, seperti membuang sampah sembarangan atau menantang mitos, diyakini dapat memicu berbagai pengalaman gaib yang tak diinginkan. Meskipun penuh tantangan dan cerita misterius, Gunung Salak tetap menawarkan keindahan dan pengalaman mendaki yang luar biasa. Namun, untuk memastikan petualangan yang aman dan menyenangkan, para pendaki perlu menghormati alam dan mengikuti etika pendakian. Gunung ini mengajarkan bahwa kedisiplinan dan rasa hormat terhadap alam adalah kunci untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.